好sayang. 让你全家整整齐齐投胎。以上我可以放。从今日起，妖族之地为我人千万年来，妖族之地土壤贫瘠，致使妖族。森然，从此以后，你就是新的妖族统领。那这个皇位，您想让谁做？莲儿，月战将、金牛战将、废土战将、回避顺风七大将为虚日战将、斗木战将。Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Setelah kemenangan umat manusia, Bai Kuangseng datang menemui Sui Liu. Di sana dia menyuruh Sui Liu untuk menemui Chuyun secara langsung jika memang dirinya menginginkannya. Sui Liu memang ingin melakukannya, tapi secara bersamaan juga dia tidak ingin mengganggu Chuyun karena setelah peperangan selesai, Chuyun tidak keluar. Maka kemungkinan dia memiliki alasan untuk itu. Bai Kuangseng menjelaskan kepada Sui Liu kalau Chuyun baru saja memulihkan ingatannya. Kemungkinan dia masih harus beradaptasi dengan pikirannya untuk sementara waktu. Sedangkan di sisi Chu Qing, dia sangat kesal kepada sisa-sisa ras iblis yang memohon pengampunan di kapal melayang mereka. Beberapa iblis bahkan sempat dibunuh oleh Chu Qing karena amarah yang dirinya miliki. Tapi beruntungnya, ketika dia ingin membunuh lebih banyak iblis, Shenran datang untuk menghentikannya. Shenran menjelaskan kalau memang benar ras iblis banyak yang bersalah. Tapi tidak seharusnya seorang kaisar membunuh anak-anak juga. Awalnya Chu Qing, Shenran, dan juga Fei-Tian sempat beradu mulut. Beruntungnya, Bai Bing menghentikan mereka dan juga menyuruh mereka untuk menunggu Chuyun memberikan keputusan dalam masalah ini. Sedangkan di sisi Chuyun, dia menggunakan tekniknya untuk berjalan-jalan di benua iblis tanpa harus berangkat menuju ke sana. Di sana Chuyun akhirnya mengetahui sumber masalah dari ras iblis, yang mana beberapa iblis berniat untuk pergi menjauh dari daerah mereka karena di daerah mereka sudah kekurangan sumber makanan. Apalagi saat ini mereka sudah dikalahkan oleh ras manusia. Chuyun pun berniat memikirkan cara lain untuk berdampingan dengan ras iblis. Dia tidak ingin menghancurkan seluruh ras iblis demi memperjuangkan kedamaian ras manusia saja. Singkat cerita, kapal terbang mereka sudah tiba di kota Nanming. Di sana, semua warga menyambut kedatangan para jenderal dan juga pasukan yang bertarung di garis depan. Singkat cerita, di tempat Chu Qing, dia berniat melakukan eksekusi pada iblis-iblis yang menjadi tawanan mereka. Dia berencana menjadikan momen itu sebagai perayaan kemenangan mereka. Tapi tak lama kemudian, Chuyun datang menghampiri mereka semua. Melihat kedatangan Chuyun, mereka semua menyambut Chuyun dan bahkan menundukkan kepala mereka. Ras iblis juga mau tidak mau memohon pengampunan kepada Chuyun karena Chu Qing tidak memiliki hati. Di sana Chu Qing menjelaskan kepada Chuyun kalau ras iblis sudah membantai banyak manusia. Karena hal itulah, dia ingin mereka juga mati demi menebus dosa mereka. Chuyun setuju dengan hal itu. Para iblis bahkan mengakui kalau mereka bersalah. Tapi sayangnya, Chuyun tidak memilih cara kekerasan. Chuyun hanya berharap para iblis mau membantu umat manusia untuk membangun ladang dan juga kota yang sudah mereka hancurkan. Mereka pun menyetujuinya dan juga berterima kasih atas kebaikan Chuyun. Tapi Chu Qing tetap saja tidak mempercayai mereka. Dia yakin kalau ras iblis ini bisa kembali berulah dan juga menyerang umat manusia lagi. Chuyun akhirnya memutuskan sesuatu, yang mana wilayah kekuasaan ras iblis mulai saat ini akan menjadi wilayah kekuasaan ras manusia juga. Tapi walaupun seperti itu, ras iblis bisa menggunakan wilayah itu untuk hidup dan juga tinggal dengan nyaman. Mereka bisa membuat rumah di wilayah itu, tapi wilayah itu akan dikelola sepenuhnya oleh umat manusia. Chuyun berharap keputusannya ini bisa membuat ras iblis dan juga ras manusia menjadi dua ras yang bisa hidup berdampingan di dunia Qiankun. Di sana Chuyun juga menyadari masalah kelaparan dari ras iblis. Dari ribuan tahun yang lalu, tanah ras iblis adalah tanah yang tandus dan sulit ditumbuhi oleh tanaman. Di sana Chuyun kemudian memberikan beberapa benih tanaman yang bisa tumbuh di wilayah seperti itu. Hal inilah yang juga membuat ras iblis mau tidak mau harus mencuri dan juga merampas kekayaan dari kota manusia. Mereka semua tidak pernah mendapatkan kesejahteraan di dalam ras mereka sendiri. Chuyun berharap dengan adanya benih itu, dirinya bisa membawa perubahan kepada ras iblis. Chuyun juga yakin ras iblis bisa belajar cara bertani dengan cepat dari petani ras manusia. Tanpa basa-basi, Chuyun menunjuk Shenran untuk dinobatkan menjadi pemimpin seluruh ras iblis. Dengan bantuan dari Fei-Tian, seharusnya mereka bisa membuat ras iblis mendapatkan masa depan yang lebih baik. Shenran pun menerima tawaran Chuyun itu, dan Chuyun juga mengangkat salah satu iblis lagi,
yang mana dia mengangkat iblis tikus untuk menjadi utusan dagang antar kedua ras. Dengan pemahamannya mengenai masalah jual beli, dia seharusnya memiliki kemampuan yang cukup di dalam jabatannya itu. Semua ras iblis akhirnya setuju dengan Chuyun. Mereka berjanji akan membawa perdamaian di antara kedua ras. Melihat sikap bijaksana dari ayahnya itu, Chu King merasa sedikit malu. Dia tidak pernah menyangka kalau ras iblis akan tunduk di bawah ras manusia. Apalagi cara Chuyun untuk membuat mereka tunduk sangat tulus dan tanpa kekerasan yang berarti. Chuyun ternyata sudah memikirkan hal ini sejak kepergian dari Ying Huo. Karena dia sudah berjanji akan melindungi sebagian ras iblis yang tersisa, maka dia pun harus memenuhi janjinya itu kepada Ying Huo. Chu King kemudian berdiri dan juga menjelaskan kalau dia memanglah bukan kaisar yang baik untuk semua orang. Karena dia sudah melihat kebijaksanaan ayahnya, dia pun berniat untuk pergi dari sana. Tapi sayangnya Chuyun tidak ingin bersikap lunak. Dia menyadari kalau selama Chu King menjabat, dia selalu lalai dan juga ceroboh di dalam banyak masalah. Chuyun tidak menyangka kalau anaknya ini akan pergi begitu saja setelah menimbulkan banyak masalah. Karena Chuyun mengetahui kalau Chu King sangat suka bertarung, dia pun menugaskan Chu King untuk pergi dan juga memimpin pasukan yang berjaga di wilayah ras iblis yang sudah mereka ambil alih. Dengan seperti itu, Chu King bisa menebus kesalahannya selama menjabat sebagai kaisar. Chu King menerimanya dengan senang hati. Yozai bahkan tidak menyangka kalau Chuyun akan melakukan hal itu kepada anaknya. Bai Bing menjelaskan kalau hal itu bukanlah membenci. Chuyun hanya ingin memberikan anaknya pembelajaran di garis depan. Dengan hal ini, dia bisa membangun hubungan ayah dan anak lebih baik. Melihat tahta yang sekarang sudah kosong, membuat Dongfang Tiansu menanyakan kepada Chuyun mengenai siapa yang akan mengisi kekosongan itu. Chuyun kemudian tanpa basa-basi langsung memilih cucunya Chulian. Dia menyadari kalau Chulian memiliki potensi yang sangat besar, yang mana dia sangat berani dan juga sangat mencintai rakyatnya. Dengan pemikirannya yang seperti itu, Chulian di masa depan akan menjadi kaisar yang lebih baik dibandingkan dengan siapapun. Chuyun juga menyuruh Chu Xingtian menjadi sosok pendukung bagi Chulian, karena mereka berdua adalah cucu yang sangat dibanggakan oleh Chuyun. Setelah menobatkan Chulian sebagai kaisar baru, Chuyun juga memberikan sebuah dekret yang harus dibaca oleh Chulian. Isi dekret itu adalah pengangkatan dari ketujuh jenderal besar. Bai Bing yang akan menjadi jenderal perang Suri, Guman menjadi jenderal perang Wei Yu, Yeling menjadi jenderal perang Dongmu, Bufan menjadi jenderal perang Fei Tu, Yozai menjadi jenderal perang Li Huo, Wu Yu menjadi jenderal perang Jin Yu, dan Nong Yu menjadi jenderal perang Bisui. Karena mereka semua adalah orang kepercayaan Chuyun, Chuyun pun berharap mereka bisa membantu Chulian sebagai kaisar Chu yang baru untuk membangun masa depan yang lebih damai. Fei-Tian kemudian menyarankan sesuatu, yang mana ras iblis dan juga ras manusia sangat sulit disatukan sejak awal. Dia berharap di dalam kedua ras mereka ada salah satu pemimpin agung yang bisa memimpin kedua ras secara bersamaan. Karena semuanya sudah sangat jelas, Fei-Tian pun menunjuk Chuyun agar menjadi penguasa agung. Dia tidak ingin ras iblis dan juga ras manusia kembali berperang seperti sebelumnya. Mereka semua pun akhirnya setuju menjadikan Chuyun sebagai penguasa agung dengan memberikan Chuyun gelar kehormatan sebagai Heavenly Emperor Pedang Roh. Chuyun menerima semua itu dan juga berjanji akan menjaga benua Qiankun dan juga benua Zhenling. Di barisan paling belakang, Sui Liu hanya bisa melihat Chuyun. Dia tidak menyangka pria yang sangat dirinya cintai akan menjadi seperti ini. Bai Li Kuangseng yang sudah muak melihat Sui Liu menyuruh Sui Liu menghampiri Chuyun. Dia percaya kalau tidak akan ada gunanya Sui Liu berpura-pura menjadi warga lokal. Sui Liu tidak bisa melakukannya, karena bagaimanapun hubungan mereka sebelumnya memiliki banyak kesalahpahaman. Dia bahkan merasa sedikit malu jika harus berbicara dengan Chuyun. Dia pun memutuskan untuk pergi dan menemui Chuyun nanti setelah dirinya benar-benar siap. Tapi di sisi Chuyun, Yozai mendatanginya. Karena perang sudah berakhir, maka seharusnya mereka bisa pergi ke suatu tempat. Chuyun tidak terlalu tertarik. Tapi sepertinya dia akan pergi menemui beberapa teman lama. Kemungkinan sebagian dari mereka yang ada di sini juga akan ikut dengan dirinya pergi menuju benua Zhenling. Singkat cerita, Chuyun menemui teman-temannya dari benua Zhenling yang datang membantunya kemarin. Di sana Chu Hu menjelaskan kalau Chuyun adalah sosok paling terkenal di benua Zhenling. Karena ketenarannya itu, Pavilion Wanjian diserbu oleh banyak calon murid yang ingin mendaftar. Chu Hu percaya jika Chuyun menampakkan dirinya di hadapan semua calon murid, maka bisa saja mereka akan merobohkan kediaman Pavilion Wanjian hanya untuk melihat Chuyun dengan lebih dekat. Luling menyuruh Chu Hu untuk tidak ribut dan juga membiarkan guru mereka beristirahat terlebih dahulu. Tapi Chuyun membiarkan Chu Hu karena dirinya juga ingin mendengarkan cerita di sini. Di sana, Chu Hu dan juga Luling terlibat sedikit masalah. Mereka berdua memang sedikit tidak akur dari awal. Melihat perkelahian dua bocah itu, Wu Jingyu menggunakan kesempatan itu untuk menantang Chuyun bertarung. Dia sangat penasaran dengan kekuatan Chuyun saat ini. Lin Tianchong tidak bisa membiarkan Wu Jingyu seperti itu. Dia mengetahui kalau Chuyun sudah kelelahan.
Dia pun menyuruh Wu Jingyu untuk bertarung dengan dirinya. Di sana Wu Jingyu menolak tawaran itu karena sudah ratusan tahun berlalu dan dirinya selalu bertarung dengan Li Tianchong. Dia merasa sangat bosan jika harus bertarung dengan orang tua itu. Di sisi Chuhu dan juga Lu Ling, mereka berdua sampai dihentikan oleh Ning Lefang dan juga Gu Yuan. Jika mereka tidak memisahkan dua bocah itu, maka kemungkinan mereka akan bertarung lagi. Muang sangat pasrah melihat kekacauan itu karena dia sudah terbiasa dengan situasi ini. Dia pun menyuruh mereka yang ingin bertarung untuk bertarung di luar ruangan. Bai Li Guangsheng yang melihat semua itu menanyakan mengapa Chuyin merasa sangat senang jika mereka semua berkelahi di hadapannya. Chuyin menjelaskan kalau dirinya sudah lama tidak merasakan kebersamaan ini. Tak lama kemudian, Luolan datang menemui Chuyin. Karena mereka sudah tiba di benua Zenling, dia ingin mengajak Chuyin untuk berjalan-jalan. Chuyin tanpa ragu langsung menerima tawaran adik angkatnya itu. Singkat cerita, di luar halaman pavilion Wanjian, Chuyin dan juga Luolan sedikit berjalan-jalan mengingat kenangan mereka sebelum mereka berpisah. Luolan bahkan sangat terkejut karena di pavilion Wanjian saat ini sudah terdapat banyak patung Chuyin. Tapi tak lama kemudian, salah satu murid di sana bersikap sedikit tidak sopan. Dia melarang Chuyin masuk lebih dalam karena menurutnya Chuyin adalah orang asing. Chuyin kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tapi sayangnya mereka malah menertawakan Chuyin. Mereka menjelaskan kalau Chuyin adalah orang yang sangat terkenal. Karena hal itulah banyak orang yang mengaku sebagai dirinya. Tapi teman murid itu menjelaskan kalau orang di hadapan mereka memang benar-benar mirip dengan patung yang ada di belakang mereka. Tapi tetap saja murid tadi tidak percaya karena riasan wajah dan cara berpakaian yang mirip. Dengan sopan dan juga baik hati, Chuyin mendekati murid itu dan juga memberikan sedikit tekanannya. Hal ini membuat si murid sangat ketakutan. Tapi karena dia masih belum percaya, dia pun mencoba menyerang Chuyin. Beruntungnya, Chuhu dan juga yang lainnya datang menemui mereka. Chuhu menjelaskan kalau orang di hadapan mereka itu adalah Chuyin ketua tertinggi di pavilion Wanjian. Mereka berdua kemudian meminta maaf kepada Chuyin karena melakukan hal yang salah, tapi Chuyin tidak mempermasalahkannya. Dia malah memuji mereka berdua karena melakukan tugas dengan baik. Tak lama kemudian, Chuyin pergi menemui kedua orang tuanya. Di sana Liu Mengyan sangat merindukan anaknya itu. Chuyin kemudian berjanji kepada mereka berdua kalau dirinya tidak akan membuat mereka khawatir lagi. Chuyin kemudian berniat pergi ke kota Xifeng. Tapi sebelum itu, dia meminta bantuan Moang untuk membuatkan dirinya sesuatu. Singkat cerita, Chuyin dan juga Luolan pergi ke kota Xifeng. Di sana, mereka berdua kembali mengingat masa-masa kebersamaan mereka. Tapi tepat di hadapan Chuyin, dirinya melihat penipuan yang aneh. Yang mana orang-orang itu meminta sumbangan untuk disalurkan ke garis depan karena peperangan masih berlangsung. Banyak orang yang mempercayai berita itu. Bahkan di kerumunan itu terdapat Yandu yang kehilangan arah. Dia bahkan berniat menyumbang untuk mendukung para prajurit dan juga Chuyin sebagai tuannya. Chuyin sedikit muak melihatnya. Dia juga ikut berpartisipasi di dalam donasi itu. Tapi sebelum itu, Chuyin menanyakan kepada mereka mengenai siapa yang menyuruh mereka melakukan ini semua. Orang itu menjelaskan kalau Chuyin adalah orang yang menyuruh mereka. Luolan sedikit kesal dan hampir saja mengatakan identitas Chuyin yang sebenarnya. Di sana, Chuyin menjelaskan kalau dirinya kenal dengan Chuyin. Seharusnya Chuyin tidak pernah memikirkan hal semacam ini untuk mendapatkan batu roh. Awalnya mereka semua memarahi Chuyin dan juga mengatakan kalau Chuyin hanya menghalanginya. Bahkan Yandu mengatakan hal semacam itu kepada Chuyin. Tapi karena Chuyin sudah muak, dia pun memanggil nama Yandu. Hal ini membuat Yandu mengenali orang yang ada di hadapannya ini adalah tuannya sendiri. Yandu kemudian menyapa Chuyin dan juga menyambutnya. Yandu juga menjelaskan kepada mereka semua kalau tuannya ini adalah Chuyin ketua tertinggi di pavilion Wanjian. Jika dirinya hadir di tempat ini, maka seharusnya peperangan sudah berakhir dan juga dimenangkan. Awalnya mereka semua tidak percaya. Tapi hal ini membuat Chuhu sangat kesal. Dia pun datang dan juga mengancam mereka semua yang menantang Chuyin. Melihat Chuyin yang ada di sana membuat orang-orang tadi sangat ketakutan. Mereka yang mencoba kabur akhirnya diberikan hukuman oleh Chuhu. Chuyin menyarankan Chuhu untuk menyuruh mereka mengembalikan 2 kali lipat dari donasi yang sudah mereka terima dari warga. Jika mereka menolak, maka Chuhu bisa memotong salah satu bagian dari tubuh mereka. Melihat adanya Chuyin di tempat ini membuat semua orang sangat terkejut. Yandu bahkan meminta hukuman dari Chuyin karena dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan juga yang salah. Chuyin tidak bisa menyalahkan Yandu karena bagaimanapun dirinya sudah lama tidak datang dan juga membuat mereka semua sedikit khawatir. Singkat cerita di kapal terbang, Chuhu bahkan baru menyadari kalau Yandu ternyata bersembunyi di kota Liuyun setelah sekian lama. Chuhu mengetahui kalau Yandu menunggu Chuyin pulang ke tempat itu. Dan siapa sangka, Yandu sangat beruntung karena penantiannya menunggu Chuyin sama sekali tidak sia-sia. Hingga pada akhirnya mereka semua tiba di kota Xifeng.